Bagi saya, Prof. Bagirmanan adalah seorang begawan hukum yang cukup dikenal dan cukup diikuti oleh banyak para sarjana hukum yang ada di Indonesia. Beliau selain sebagai akademisi juga kaya dengan pengalaman di dunia birokrasi pemerintahan, termasuk juga di lembaga peradilan. Makanya sangat lengkap rasanya kalau kita belajar dengan beliau, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung mungkin menjadi mahasiswa beliau di Universitas Padjadjaran atau di program-program studi pasca sarjana di beberapa universitas. Kalau secara tidak langsung kan kita bisa belajar dengan beliau melalui seminar-seminar, webinar, termasuk juga buku yang beliau terbitkan. Nah, sependek sepengetahuan saya, cukup banyak buku-buku ketatanegaraan yang beliau terbitkan yang bisa menjadi referensi bagi kita, para sarjana hukum, bahkan sangat enak dibaca untuk mahasiswa terutama dan juga para dosen. Nah, pengalaman beliau di lembaga peradilan, kita pernah tahu bahwa beliau pernah menjadi ketua Mahkamah Agung tahun 2001 sampai dengan 2008, dan lalu menjadi Hakim Agung sebelumnya. Sekarang usia beliau itu sudah mau masuk ke usia 80 ya. Lalu beliau pernah menjadi anggota Dewan Pers di 2010 sampai 2013 menjadi ketua, dan ini menunjukkan juga perhatian dan kontribusi beliau sebagai seorang akademisi di dunia pers. Dan buku beliau tentang lembaga kepresidenan ini, seingat saya buku ini tidak pernah setahu saya buku ini nggak pernah dicetak ulang lagi. Jadi saya waktu membelinya memang sudah seperti ini ya. Ini cetakan kedua kalau nggak salah saya. Cetakan pertamanya saya nggak pernah lihat, tapi ini cetakan kedua. Nah, dalam rangka 80 tahun, menyongsong 80 tahun Profesor Bagirmanan SHMCL, Magister Comparative Law, saya bikin buku ini layak untuk dibahas dan dibuka kembali oleh kita semua sebagai bahan untuk membaca-baca, apalagi dalam konteks kekinian. Ya, judulnya itu kan Lembaga Kepresidenan. Buku ini diterbitkan oleh FHUII Pers. Jadi lembaga persnya FHUII Jogja, dan justru bukan oleh FHUII UFH Unpad Pers ya. Saya nggak tahu kan. Ini mungkin salah satu bentuk penghargaan atau apresiasi dan juga mungkin bentuk hubungan baik beliau dengan FHUII Pers. Judulnya Lembaga Kepresidenan. Kalau halamannya ya dari yang saya punya ini kira-kira berapa ya? Sekitar 179 halaman, dan urutnya cukup besar-besar sehingga mudah dibaca ya, dan tidak perlu pakai kaca pembesar ataupun ya sambil santai kita bisa baca. Nah, buku ini terbit pertama kali tahun 99. Kenapa kemudian ada cetakan kedua? Karena memang kemudian ini dalam rangka untuk menyesuaikan dengan konstitusi kita. Jadi 99 buku ini terbit cetakan pertama. Itu kan awal-awal reformasi ya, kita awal-awal reformasi, dan amandemen Undang-Undang Dasar itu baru dimulai pertama kali tahun 99. Lalu amandemen itu selesai di 2002, 99, 2000, 2001, 2002. 2003 beliau membuat cetakan terbaru, dan kita tahu di sini banyak penyelesaian banyak penambahan-penambahan terutama ketentuan-ketentuan di Undang-Undang Dasar yang kemudian berubah ya, mengikuti hasil amandemen, terutama terkait dengan jabatan presiden. Nah, babnya sendiri ada sekitar 5 bab, para pendengar semua, kawan-kawan sekalian. Itu tentang bentuk negara, yaitu sebuah bentuk negara, bentuk pemerintahan terkait dengan Indonesia sebagai sebuah negara republik. Ada republik, ya beliau cerita tentang apa itu republik, kerajaan, lalu bab 2-nya tentang lembaga kepresidenan dan sistem pemerintahan, lalu bab 3 tentang syarat-syarat untuk jadi presiden, bab 4 tentang pengisian jabatan presiden, masa jabatan, kemudian presiden berhalangan dan pertanggungjawaban presiden, lalu yang kelima kekuasaan presiden. Ada 5 kekuasaan presiden yang kemudian sama-sama kita ketahui, dan ini bagian yang mungkin nanti kita akan bahas satu persatu di dalam konteks
melihat buku Probagir dalam kondisi kekinian. Jadi itu gambaran singkat tentang buku yang ditulis oleh Probagir. Saya sendiri membeli buku ini tahun 2003 kalau nggak salah, pas baru-baru terbit itu cetakan kedua itu ya. Dan saya membelinya di Jogja waktu itu. Ya, kebetulan lagi ke Jogja, tapi saya lupa dalam rangka apa ke Jogja waktu itu. Oh ya, saya ingat itu menghadiri seminar yang kemudian dilaksanakan atau diselenggarakan oleh waktu itu Profesor Denny belum jadi profesor ya kalau nggak salah di 2003 itu. Saya pergi ke apa namanya pusat buku Jogja itu, saya lupa namanya. Aduh, di dekat Pasar Beringharjo itu. Nah, kenapa saya beli bukunya? Ini ada kisah kasih yang sedikit. Karena kebetulan pacar saya waktu itu dan dia istri saya sekarang itu lagi nulis skripsi tentang pengisian jabatan presiden, ya. Nah, kan butuh literatur. Teman-teman semua, zaman-zaman itu kan kita belum kenal tuh ya, belum terlalu kenal lah PDF itu ya, buku PDF ataupun yang lain-lainnya. Jadi memang waktu itu kita betul-betul mengandalkan buku teks ya. Nah waktu itu pacar saya waktu itu bikin skripsi ya tentang pengisian jabatan presiden. Cari-cari literatur. Nah ketemulah literatur bukunya Probagir ini. Terima kasih Probagir ya. Dan ini menjadi sangat berkesan bagi dia. Begitu saya beli itu ya, dan saya bawa waktu itu dari Jogja. Kemudian saya berikan. Nanti ada tulisannya, nggak usah saya lihatkan, itu bikin malu ya. Jadi saya berikan kepada pacar saya waktu itu dan dia senang sekali dengan buku Probagir ini karena di situ dibahas tentang pengisian jabatan presiden itu termasuk juga. Jadi ini menjadi salah satu pada waktu itu ya karena memang belum banyak orang Indonesia yang nulis tentang lembaga kepresidenan. Dan waktu itu kan kita baru tahu ya, kita baru amandemen dan kemudian kajian-kajian ketatanegaraan tentang lembaga-lembaga negara pada umumnya memang belum banyak. Dan buku ini semacam oase di tengah padang pasir. Keterbatasan buku kita, saya sebagai orang daerah yang terbatas juga uangnya untuk beli buku, nah tiba-tiba ada buku ini kan luar biasa ya pada waktu itu. Nggak seperti sekarang, kalau sekarang kan enak kita tinggal saya coba-coba ini klik di Google, coba beli ya bisa ya langsung dapat dan online waktu itu. Nah kalau ini enggak, kita harus datang ke Jogja untuk belinya. Bayangkan. Jadi yang mahal itu bukan harga bukunya, tapi harga tiket yang dibayar untuk ke Jogja. Tapi untunglah yang bayar sih bukan saya waktu itu, kebetulan ada acara waktu itu ya. Dan dia akhirnya selesai, skripsinya selesai waktu itu, berkat bukunya Probagir Manan. Dan mungkin gara-gara itu pula dia semakin yakin dengan saya. Dan akhirnya jadi istri. Terima kasih Probagir. Untuk masa jabatan presiden dibahas di buku ini, dan memang beliau mengakui, ya, saya lupa halaman yang bisa. Sebentar, saya lihat dulu ya, supaya jangan salah halaman. Itu di halaman 84, beliau bercerita begini, bahwa memang tidak ada satupun negara yang bisa menjelaskan kenapa masa jabatan itu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, atau berapa tahunnya itu. Dan itu memang seperti sebuah tradisi common sense aja ya. Amerika misalnya 4 tahun, Filipina 6 tahun, Meksiko juga 6 tahun, beliau mencontohkan. Lalu juga Indonesia sendiri 5. Tapi yang paling banyak dipraktekkan adalah bagaimana kemudian masa jabatan itu dibatasi periodenya. Itu yang kemudian mempunyai landasan berpikir yang cukup dibahas dalam ya. Jadi kalau tahunnya sih sebenarnya nggak ada ukuran. Termasuklah kita misalnya masa jabatan lembaga-lembaga negara yang lainnya. Misalnya ada hakim, kenapa dia harus umur hidup, ada sampai umur 70 kah, ada yang sampai kemudian hanya 5 tahun gitu ya. Dulu hakim MK misalnya kan 5 tahun. Lalu sekarang menjadi sampai 70. Itu kan kalau ditanya kenapa angkanya begitu kan. Kenapa nggak 6 tahun, kenapa nggak 7 tahun begitu. Termasuk juga KPK misalnya 4 tahun. Nah ini juga sulit kita mencarikan perbandingannya, menjelaskan dari segi masa jabatan. Tapi periodenya, sebagian besar negara-negara di dunia juga mempraktekkan bagaimana periode itu dibatasi. Ada yang memang kemudian 1 periode dengan term yang agak panjang, misalnya Filipina itu 1 periode dengan 6 tahun. Lalu misalnya ada yang dibuat 2 periode. Ya, jadi agak lucu ya kalau begitu saya baca buku ini, beliau menjelaskan 4 tahun itu misalnya di Amerika 4 tahun itu dianggap terlalu pendek. Tapi justru 8 tahun menjadi 2 tahun 8 tahun itu menjadi terlalu panjang pula katanya. Nah itu juga yang kemudian
sepertinya memang tergantung dari kondisi ketatanegaraan masing-masing. Di Amerika sendiri kita tahu misalnya George Washington lah waktu itu yang kemudian mempraktikkan meskipun di konstitusi tidak diatur ya. Lalu kemudian FDR, Franklin Delano Roosevelt itu kemudian pernah menjabat 4 tahun, dan pasca itulah kemudian konstitusi Amerika akhirnya diamandemen pada amandemen kedua-dua, lalu membatasi menjadi 2 periode. Itu kalau nggak salah saya. Nanti dan saya pikir ini menjadi pelajaran, termasuk Indonesia juga. Nah, awalnya ya kalau kita baca pasal 7 ya tentang masa jabatan presiden itu kan dikatakan bahwa presiden kurang lebih ya itu menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali gitu. Nah, dipilih kembali ini kan kemudian dalam praktik ternyata tidak ada pembatasan. Ini kemudian diterjemahkan oleh MPR zaman Soekarno menjadi dipilih untuk seumur hidup. Ya, lalu juga zaman Pak Harto beliau dipilih kembali dan kembali. Jadi tidak ada pembatasan tegas tentang masa periodisasi itu yang menjadi 2 kali. Nah, akhirnya setelah amandemen Undang-Undang Dasar baru itu dibatasi menjadi 2 kali. Nah, konteks kekiniannya, jadi kalau kita lalu berpikir untuk mendorong menjadi 3 periode atau lebih dari 2 kali, saya pikir itu kita kembali ke masa lalu ya, kembali ke sebuah kondisi yang kemudian setback ya, sejarah kita kembali ke masa lalu dan kita berpotensi mengulangi kesalahan masa lalu, di mana kemudian pada zaman Pak Harto maupun Pak Soekarno itu menjadi lebih dari 2 periode itu menjadi persoalan gitu. Nah, pertanyaannya berikutnya juga, kan kalau ada pertanyaan, kenapa 3 periode nggak boleh? Kenapa nggak 4 periode sekalian atau 5 periode atau 6 periode gitu? Ya intinya bukan itu, gitu. Intinya memang berdasarkan studi perbandingan yang disampaikan oleh Prof. Bagirmanan dan juga berdasarkan dalam rangka untuk pembatasan kekuasaan supaya tidak muncul otoritarianisme, karena katanya periode kedua itu sebenarnya sudah dianggap panjang ya, menjadi 8 atau 10 tahun itu sudah dianggap panjang, dan disitulah harus dihentikan kekuasaan itu supaya dia tidak menjelma menjadi kekuasaan yang otoritarian, karena kalau lebih panjang lagi dari itu justru konsolidasi politik yang akan terjadi dan oligarki juga yang akan muncul. Nah, menariknya begitu. Jadi bahasa sederhananya begini, sejahat-jahatnya presiden ya, meskipun kita tidak bisa hentikan dia di tengah jalannya karena oligarki politik dan segala macamnya, tapi konstitusilah yang kemudian membatasi dia dengan periode yang 2 kali itu. Jadi intinya begitu. Ini bagi saya ini pasal penyelamatan ya bagi rakyat, bagi demokrasi, di mana kemudian mencegah praktek oligarki itu berlangsung lama begitu dengan membatasi masa periode itu. Jadi artinya begini ya. Jadi ada 2 mekanisme kontrol misalnya untuk membatasi kekuasaan yang otoriter itu. Satu misalnya kalau dia sistem politiknya demokratis, dia akan menjalankan mekanisme pertanggungjawaban di tengah masa jabatan. Jadi artinya kalau terjadi check and balances ya, kalau presidennya dalam tanda petik jahat, otoriter, DPR-nya bisa melakukan kontrol, itulah yang kemudian akan terjadi proses impeachment di tengah masa jabatan. Tapi jika proses impeachment tidak dapat dilakukan karena terjadi konsolidasi politik antara eksekutif dan legislatif, konstitusilah yang kemudian membatasi dengan periodisasi 2 kali itu. Itu yang pentingnya. Jadi makanya kemudian rakyat dan artinya daulat rakyat itu terselamatkan oleh konstitusi karena tidak semata-mata hanya mengandalkan konsolidasi politik ya yang kemudian, atau tidak semata-mata hanya mengandalkan konfigurasi politik untuk mengontrol kekuasaan, tapi pembatasan 2 periode itu tuh bagian juga kontrol atas kekuasaan yang dilakukan oleh konstitusi. Makanya kemudian saya sangat bersepakat bahwa kemudian ya tidak boleh lebih dari 3 periode seperti yang kemudian muncul hari ini gagasan itu, dan saya pikir Prof. Bagir cukup clear ya mengatakan ini, salah satunya beliau kutip itu pendapatnya si Lord Acton itu ya, power to corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Sehingga saya pikir ini yang kemudian mesti kita tegaskan juga. Jadi jangan sampai kemudian kita menjadi keledai ya, bukan hanya 1 kali, tapi jatuh untuk yang ketiga kalinya. Di mana zaman Pak Karno kita udah jatuh, gara-gara tidak membatasi periodisasi. Zaman Pak Harto kita sudah jatuh. Nah, besok ini jangan sampai kalau ini terjadi kita jatuh lagi. Sebenarnya kemarin udah ada upaya untuk membuka klausul itu. Salah satunya kan
terkait dengan misalnya gagasan pencalonan Pak JK kembali ya, kalau nggak salah saya itu. Dan itu sempat coba diupayakan ke Mahkamah Konstitusi, tapi ya alhamdulillah gagal ya, karena memang kemudian konstitusi secara terang-terang. Tapi mudah-mudahan para politisi kita yang ada di DPR maupun atau MPR lah ya, DPD yang kemudian sekarang lagi mengusung gagasan untuk amandemen tidak menjadikan ini sebagai ruang untuk dibuka kembali masalah ini. Tapi kalau ini dilakukan, saya pikir banyak contoh negara ya, seperti Rusia yang sudah melakukan itu, mungkin Turki sendiri yang sudah melakukan itu ya, yang kemudian mencoba merombak masa periodisasi jabatan itu. Karena begini, kawan-kawan saya termasuk yang begini ya, mengatakan, kalaulah dianggap misalnya pemerintahan Pak Jokowi ini baik misalnya ya, lalu kita buka ruang 3 periode misalnya, lalu beliau terpilih, oke, selamat kita. Tapi kan apakah ketentuan ini hanya berlaku untuk Pak Jokowi? Kan enggak gitu. Presiden setelah Pak Jokowi, apa akan baik setelah seperti Pak Jokowi? Itu kalau Pak Jokowi baik ya. Kalau saya sih menganggap ya enggak baik-baik amat lah dalam konteks tertentu. Jadi ini jika. Jadi jangan dipotong nanti. Jika ya. Makanya kemudian tidak ada jaminan bahwa kemudian hanya untuk mengakomodasi orang baik hari ini, lalu kita buat atau kita ubah regulasinya untuk mengakomodasi dia, tapi kemudian kita lupa bahwa orang setelah dia belum tentu juga akan berbuat baik seperti yang mungkin dia lakukan hari ini. Jadi kita jangan pernah yang dikatakan oleh Prof. Jimli itu rule of man itu ya. Negara diatur karena keinginan manusianya gitu ya. Bahwa kemudian jangan dipelesetkan ya, seperti yang dikatakan oleh Prof. Sutandio, Prof. Sacipto, hukum untuk manusia itu ya, bukan ini maksudnya itu ya, bahwa hukum bukan untuk kepentingan manusia yang ingin menjabat, bukan itu maksudnya, tapi manusia untuk hukum yang ada. Nah, tapi kan sering juga dipelesetkan ya. Ini kan bagian dari, kalau hukumnya nggak sesuai dengan keinginan kita, hukumnya dong diubah. Nah, seperti yang kemudian pernah terjadi juga dalam perubahan statuta Universitas Indonesia ya. Kan itu kan yang contoh rule hukum untuk manusia ya. Bagaimana hukum itu tunduk atas keinginan manusia. Saya pikir praktik itu jangan dijadikan presiden. Jadi saya pikir itu. Jadi di luar ketentuan tentang masa jabatan presiden, ada hal yang kemudian juga harus menjadi pengetahuan umum kita. Bagaimana kemudian kita melihat kekuasaan presiden. Dan itu dibahas juga oleh Prof. Bagir. Dan saya jujur mengetahui ini dari buku ini ya, sebelum kita mengenal referensi-referensi asing yang tentang misalnya apa yang ditulis oleh Strong tentang presiden, lalu juga Ware ya, dan yang lain-lain, tentang 5 kekuasaan presiden yang utama itu. Nah, ini dibahas oleh Prof. Bagir di sini, dan beliau juga mengutip penulis-penulis asing itu. Saya nggak bahas buku penulis asing itu ya, karena di sini beliau sudah menjelaskan. Jadi termasuk juga yang ditulis oleh Daisy ya, tentang kekuasaan presiden itu. Intinya begini, ada 5 kekuasaan di bidang pemerintahan, 1, lalu kekuasaan bidang perundang-undangan, lalu kekuasaan bidang justisial, lalu kekuasaan presiden dalam hubungan luar negeri, kekuasaan mengadakan, dan termasuk yang terakhir itu kekuasaan di bidang pertahanan dan keamanan. Prof. Bagir di sini menulis ada 4 ya, tapi ada yang memisahkan pertahanan keamanan itu terpisah sendiri. Jadi ada terkait dengan bidang pemerintahan, perundang-undangan, justisial, pertahanan keamanan, dan luar negeri. Prof. Bagir cuma nulis sampai di 4 ya, kekuasaan presiden dan luar negeri. Tapi pertahanan keamanan itu dimasukkan ke dalam bagian itu, dalam hal misalnya menyatakan perang dengan negara lain dan perdamaian. Nah, sekarang yang terbaru sebenarnya juga ada muncul kekuasaan untuk menyatakan keadaan bahaya atau darurat. Nah, seperti yang kemudian kita alami sekarang, bagaimana presiden kemudian menyatakan kondisi COVID itu sebagai bencana alam atau tidak. Itu kan pernyataan kekuasaan presiden. Nah, ada 2 hal yang ingin saya lihat yang muncul perdebatan terkait dengan status alih status pegawai KPK. Memang nggak dibahas secara detail di sini tentang kekuasaan presiden di bidang yudisial itu apakah masuk itu dengan meletakkan KPK di bawah kekuasaan eksekutif itu ya. Tapi kekuasaan justisial yang diperoleh Prof. Bagir itu terkait dengan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ya. Apakah termasuk dalam penegakan hukum? Nah, sebagian ahli kan memasukkan itu ya, kekuasaan presiden di bidang penegakan hukum, termasuk kekuasaan di bidang judisial. Itu terkait dengan dia membawahi kejaksaan, kepolisian, dan ya penegak hukum. Nah, termasuk misalnya dengan putusan MK itu kan KPK masuk. Tapi ini nggak tahu deh. Lalu
kekuasaan di bidang perundang-undangan yang kemudian hari ini juga sesuatu yang paradok, bagaimana ternyata perlu kita pahami sama-sama, Bapak Ibu, kawan-kawan semua. Saya beberapa kali mengatakan begitu ya, bahwa kaitannya apa? Kaitannya dengan over regulasi, banjir regulasi yang kemudian ada. Jadi kalau kita bandingkan ya dengan kekuasaan DPR di bidang legislasi itu kan cuma satu, yaitu bahas undang-undang bersama presiden. Ternyata kekuasaan legislasi presiden itu lebih banyak, yaitu bikin, selain dia membahas undang-undang, yang mana dalam negara sistem presidensial di Amerika misalnya itu dia tidak terlibat, dia hanya punya hak veto, lalu dia punya kekuasaan membentuk peraturan pemerintah, lalu dia punya kekuasaan menetapkan keputusan atau peraturan presiden, lalu kewenangan menentukan perpu ya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Jadi kalau presiden hari ini mengeluh, ya presiden ya saya garis bawahi, kalau presiden hari ini mengeluh banjir regulasi, yang banjir itu adalah regulasi yang dibuat oleh presiden sendiri, yaitu peraturan pemerintah, peraturan presiden, termasuk peraturan-peraturan menteri yang kemudian sekarang saya lagi kaji. Nah ini yang kemudian sebenarnya ada sih, kalau memang tidak dibahas di sini, tapi ini yang saya lagi kaji sekarang. Jadi saya pikir mestinya kalau presiden menudingnya ada overregulasi, ya sebenarnya dia tidak boleh menuding, karena tudingan itu haruslah dikembalikan ke kekuasaan legislasi beliau. Jadi karena apa? Begini. Nah saya mengatakan begini, Bapak Ibu kawan-kawan semua, tidak akan pernah ada itu yang namanya overregulasi itu di tingkat undang-undang. Kenapa? Karena undang-undang kita itu DPR-nya kan nggak produktif, ya. Dari segi prolegnas yang ditarget 50, selalu yang jadi paling-paling 50% ya, 25 gitu. Jadi di mana overregulasinya di level undang-undangnya? Bagi saya enggak. Makanya kemudian saya setuju beberapa kali kita menolak Omnibus Law ya, untuk mengatasi overregulasi di tingkat undang-undang dibikin Omnibus Law. Bagi saya nggak nyambung. Kenapa? Yang disederhanakan itu bukan level undang-undang, karena undang-undang kita, silakan cek ya, produktivitas DPR dalam undang-undang itu sangat rendah begitu ya. Yang sangat produktif itu justru yang terjadi adalah di bawah undang-undang. Itu faktanya. Itu yang kemudian kita saksikan bersama, di mana kemudian ternyata terbukti ya, begitu Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu contoh produk legislasi DPR lahir, mungkin dianggap bisa menyederhanakan di level undang-undang yang sudah sangat sederhana itu, justru meledak nanti ya, meledak ya di peraturan pelaksananya yang sampai PP-nya saja 45, Perpresnya ada 49, Perpresnya ada 2, belum lagi peraturan-peraturan menteri, belum lagi perda-perdanya. Jadi saya pikir ini penting, sangat relevan untuk diketahui. Jadi sebagai sebuah pengetahuan umum, kawan-kawan, Bapak Ibu semua, buku Prof. Bagirip cukup memberikan pemahaman kita. Jadi begitu besar kekuasaan presiden itu sebenarnya, begitu besar kekuasaan presiden. Karena apa? Karena inilah konsekuensi dari sistem presidensial. Makanya kemudian wajar kemudian presiden kita itu dilekati jabatan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sehingga jangan salahkan warga menuntut dikit-dikit presiden untuk presidennya, karena memang beliaulah ya. Kalau baca sejarah Amerika itu kan kalau nggak salah ini ya, ini kan presiden itu seperti raja yang kemudian dibatasi kekuasaannya menurut konstitusi itu ya, karena dia punya hak prerogatif dan segala macam. Dan desainnya sistem presidensial itu kan sejarahnya kan lahir karena menolak sistem parlementer, tapi parlementer yang rajanya absolut. Kira-kira ini dibuat sistem yang kemudian rajanya tidak absolut, dikawal oleh konstitusi, makanya kemudian ya dia bertanggung jawab penuh. Makanya posisi kepala negara itu menjadi penting. Jadi saya pikir janganlah kemudian kita memandang salah kemudian secara ketatanegaraan, jika memang ujung-ujungnya segala proses ketatanegaraan itu memang harus kembali ke presiden. Saya pikir itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Bagir atas karya-karya beliau, dan selamat ulang tahun Prof. Bagir yang ke-80 tahun. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi kado istimewa dari saya untuk beliau. Ya, karena buku ini juga punya tempat istimewa juga di hati saya dan istri saya yang sekarang. Oh ya, istri saya. Tidak ada kata sekarangnya karena kalau sekarang nanti diterjemahkan nanti ada pula nanti setelah itu. Semoga Prof. Bagir sehat selalu dan saya sangat bangga dengan beliau. Orangnya begitu humble, sederhana. Jadi ketemulah ya apa yang dikatakan ilmu padi itu ya. Beliau sangat semakin berisi, semakin menunduk, baik secara keilmuan maupun juga secara kita kalau ketemu beliau ya,
bangga sekali, sejuk, adem. Dan saya pikir ini mungkin tanda-tanda karomah itu ada di diri beliau. Terima kasih, selamat ulang tahun Prof. Bagir, sehat selalu, dan tetap selalu menjadi pencerah bagi kita para pemerhati dan pemikir hukum tata negara.